Apa kabar? Pastinya semuanya baik-baik ya. Balik lagi sama kakak Michael dan Kak Ana. Nah, yuk adik-adik kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mulai untuk memuji nama Tuhan. Yuk, semuanya lepas tangannya, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul di sini walaupun berpisah tempat Tuhan, tapi kami satukan hati dan pikiran kita Tuhan untuk bisa memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau berkati acara kami Tuhan dari awal sampai pertengahan hingga sampai pada akhirnya, supaya acara kami bisa berjalan dengan lancar. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik, kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan sebuah lagu Jangan Lelah. Yuk, musik. Semuanya ikutin garis kata ya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Kita ulangi kali Kak, dari awal. Jangan lelah, jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan dan mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Muka, kayak kurang semangat nih. Yuk adik-adik lebih semangat lagi. Jangan lelah. Yuk. Semangat ya adik-adik ya. Ikutin gerakan kita ya. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Nah, adik-adik, yuk kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memuji nama Tuhan dan mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik. Bapa, ajar aku pahami. Bapa ajarku pahami
firman Tuhan. Baik, adik-adik siapkan dirinya. Tadi sudah memuji dan menyembah Tuhan. Duduk dengan tertib dan pusatkan pikiran adik-adik untuk sama-sama belajar firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya ya. Iya. Firman Tuhan hari ini kakak kasih tema, sehatkah makananku? Apa? Sehatkah makananku? Jadi itu tanda tanya yang harus kita jawab masing-masing. Baik, kakak punya PR untuk adik-adik. Nanti adik-adik membaca dari Daniel pasal 1 ayat 8 sampai 21. Kakak ada pertanyaan untuk adik-adik. Adik-adik, kalau adik-adik makan itu untuk hidup atau hidup untuk makan? Pertanyaannya begini. Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Coba. Menurut adik-adik apa ya? Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Iya. Kalau kakak memilih makan untuk hidup. Kalau hidup untuk makan berarti kerjaannya makan terus nggak berhenti-henti, makan dan makan. Sementara kita hidup untuk bekerja. Tuhan ciptakan kita hidup untuk kita bekerja. Nah, tema hari ini, sehatkah makananku? Nanti adik-adik akan jawab setelah firman Tuhan yang kakak sampaikan ini. Nah adik-adik, jika kita sakit, apa yang bisa kita lakukan? Menurut adik-adik, bisa nggak kita belajar dengan baik kalau kita lagi sakit? Misalnya, adik-adik sakit perut, bisa nggak ngerjain PR? Adik-adik sakit kepala, bisa nggak pergi ke sekolah? Ya, oke, saat ini dalam masa pandemi kita adik-adik nggak pergi ke sekolah, keluar dari rumah, tapi kan belajar di rumah. Tugas-tugas sekolah bisa nggak dikerjakan kalau adik-adik sakit kepala? Nggak bisa kan? Nah, kalau kita sakit kita tidak bisa mengerjakan banyak hal, bahkan sedikit hal pun sulit untuk kita kerjakan. Jadi kita harus memiliki tubuh yang sehat dan kuat. Di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Adik-adik tahu tidak? Pertanyaan kakak banyak banget ya saat ini. Bait Allah. Kalau kita bicara dengan bait Allah, apa yang pertama muncul di pikiran adik-adik? Pasti adik-adik langsung berpikir gereja, gitu kan? Kalau adik-adik bicara bait Allah. Nah, hari ini kakak sampaikan kepada setiap kita bahwa bait Allah itu adalah tubuh kita. Ini nih, tubuh kita nih yang kita rawat setiap hari, yang kita bersihkan, kita mandikan, kita kasih makan. Inilah bait Allah. Kenapa tubuh kita dibilang bait Allah? Karena tubuh kita adalah tempat Roh Kudus berdiam. Adik-adik lihat nggak makanan yang ada di depan kakak ini? Wow, banyak sekali. Siapa adik-adik yang tidak suka salah satu, salah dua, salah tiga? Ya, dari makanan yang ada di sini. Contoh, aduh kak, aku nggak doyan jeruk, gitu kan? Oh, aku doyan jeruk kak, tapi pisang nggak doyan, gitu kan? Kayak apa? Uak-uak, gitu kan adik-adik. Akhirnya tapi pikirannya udah ngeres, jadi nggak doyan makanannya, kan gitu. Nah, adik-adik harus tahu makanan yang kakak bawa ini adalah makanan sehat. Baik buah-buahan, baik sayur-sayuran yang berwarna hijau, yang berwarna orange, yang berwarna kuning. Ini adalah
sayuran sehat untuk adik-adik. Nah, siapa yang tahu ini buah apa? Buah ini dibilang buah genit. Kenapa dia genit? Karena dia pakai bedak adik-adik. Nah, ini ada bedaknya putih-putih. Dia dandan, makanya dibilang buah genit. Tahu nama buah ini buah apa? Buah kesemek. Nah, tidak semua orang suka buah ini karena menurut mereka rasanya aneh. Tapi kalau kakak makan rasanya enak, kriuk-kriuk gitu. Ternyata manfaat dari buah kesemek ini sangat bagus. Dia mirip dengan buah apel manfaatnya. Tahu adik-adik? Salah satu manfaat buah kesemek ini, dia mengobati batuk. Kalau adik-adik batuk, cari buah kesemek ya. Minta papa mama cari di pasar. Nah, adik-adik makan buah ini. Dan semoga saja batuknya cepat hilang. Nah, ini apa yo? Yes, jambu air. Siapa yang tidak suka? Rasanya enak. Nah, kakak suka. Semua buah yang ada ini yang kakak bawa, kakak suka. Nah, adik-adik tahu ini apa? Jagung. Jasuke. Siapa yang suka bikin jasuke? Tahu jasuke apa? Jagung, susu, keju. Iya, kalau dijual di mall mahal dia adik-adik. Kalau dia suka bikin sendiri di rumah. Bikin jagungnya direbus, kasih kuahnya, lalu dituangkan krimernya, lalu dikasih lagi di atasnya dengan keju, diaduk-aduk, lalu dimakan. Yes, enak sekali rasanya. Pokoknya adik-adik, makanan sehat itu baik untuk tubuhmu. Jangan adik-adik suka-sukaannya setiap hari makan permen, makan ciki, minuman bersoda, seperti itu. Boleh nggak sih kak, makan yang tadi kakak sebutkan itu, permen, ciki, minuman soda? Boleh, tapi tidak boleh sering-sering, apalagi banyak. Adik-adik harus lebih banyak mengkonsumsi sayur-sayuran, brokoli, buah-buahan, pepaya, labu siam, lalu kembang kol. Ini untuk apa? Supaya baik matamu, tidak seperti mata kalamria. 4. Wah, kalau kalamria makan yang panas-panas nggak bisa, langsung berembun kacamatanya, langsung gelap. Nah, kacamata ini kalau nggak kalamria pakai, kalamria nggak bisa melihat. Jarak 1 meter udah buram. Dibantu oleh kacamata. Kenapa bisa pakai kacamata? Ya itu karena pola hidup kalamria dulu waktu masih muda tidak sehat. Kakak tidak suka sayur-sayuran. Nah, adik-adik harus suka sayur. Oh, sampai layu sayurnya nih kalamria bawa. Gitu kan karena panas. Tahu sayur ini sayur apa? Sayur ginseng, manfaatnya banyak. Adik-adik cari tahu ya. Apa yang kamu makan, manfaatnya apa untuk tubuhmu. Jadi kamu harus tahu, sehatkah makananku? Jadi kalau tidak membuat tubuhmu sehat, jangan dimakan. Oke? Adik-adik siap? Cari tahu apa manfaat makanan yang kalian makan. Kalau tidak membuat tubuhmu sehat, jangan dimakan. Tidak semua makanan sehat enak, tapi harus dimakan. Tidak semua makanan enak sehat, jadi jangan dimakan. Keder nggak sama yang kalamria bilang? Coba apa tadi? Tidak semua makanan sehat enak, tapi harus dimakan. Tidak semua makanan enak sehat, jadi jangan dimakan. Karena apa adik-adik? Ingat baik. Bait Allah itu bukan gereja yang kita datangi untuk kita ibadah sama-sama memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, kakak-kakak cerita atau hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan. Bukan itu. Adik-adik ingat satu lagu nggak? Gereja bukanlah gedungnya. Coba Kak Michael, kita nyanyi lagu itu dan kakak-kakak yang lain. Yo, kita nyanyi ya, adik-adik di rumah juga ya. Semua tepuk tangan. Gereja bukanlah
Alhamdulillah ini nih orangnya. Karena tubuh kita adalah bait Allah, tempat roh Allah berdiam. Apa tujuan roh Allah berdiam di dalam diri kita? Yaitu roh Allah akan mengajari kita, menuntun kita untuk kita hidup seperti yang Allah mau. Kalau tubuhmu tidak sehat, tubuhmu tidak kuat, nanti roh Allah tidak bisa mengajari engkau, roh Allah tidak bisa berkarya di dalam hidupmu. Oleh sebab itu, perhatikan apa yang adik-adik makan, apa yang adik-adik minum. Oke, agar tubuhmu sehat dan kuat. Karena tubuhmu adalah bait Allah. Baik adik-adik, ayat hafalan kita hari ini yang tadi kita sudah baca di awal, 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19. Kita baca sama-sama sekali lagi ya. 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milikmu sendiri. Tubuhmu bukan milikmu, jadi kamu tidak bisa suka-sukamu. Tubuhmu adalah milik Allah. Sudah tahu jawabannya sekarang? Apakah makananmu sehat? Kalau belum sehat, buat sehat ya adik-adik ya. Minta papa mama, minta mama menyiapkan makanan sehat. Dan adik-adik juga harus memilih makanan sehat agar tubuhmu sehat. Siap? Amin. Baik adik-adik, itu cerita firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan hari ini. Kita satukan hati, kita berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kami terus bersyukur kepada Bapa di surga atas pertolongan Roh Kudus Tuhan. Kami boleh ada dengan kekuatan kesehatan yang dari Tuhan. Jika saat ini ada adik-adik dalam kondisi kurang sehat, dari tempat ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikanlah mereka kesembuhan Tuhan, berikanlah mereka kekuatan yang baru, kesehatan yang baru, agar mereka boleh belajar menjaga tubuh mereka dengan baik dan mereka boleh makan makanan yang sehat untuk tubuh mereka. Biarlah setiap kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang sehat, agar kami boleh terus bertumbuh secara jasmani, boleh belajar lebih lagi, dan kami boleh menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapak, berkati seluruh adik-adik dimanapun mereka berada. Biarlah setiap kami boleh diikat oleh tali kasih Kristus untuk sama-sama menikmati kemurahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik di pelajaran berikutnya. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.